kecil, yang besar ada, kadang-kadang kita lebih suka yang kecil. Yang besar pasti cenderung nggak enak dipakai. Kita sering ikut kontes custom becak, nanti ngetrend. Selamat pagi, Blingra. Oke, pagi, siang, sore, dan malam. Ya, Tergantung videonya nanti ditonton kapan. Mau nanya-nanya dikit deh, Oke, maaf silakan. mengganggu waktunya nih. Ya, nanti nggak masalah. Mau nanya Ki, kalau GTX kapan sih sebenarnya berdiri adanya GTX nih? Oke, Tiang buka bengkel, bahasa Indonesia apa Bali? Campur. Bebas. Oke, bengkel GTX berdiri di tahun 2007, tepatnya di bulan Oktober. Pas saya tamat dari kampus Politeknik Negeri Bali, langsung saya membuka usaha bengkel custom di tahun 2007. Dan pas bengkel itu buka, saya melanjutkan kembali kuliah di Universitas Udayana. Sambil kuliah, kita sudah buka bengkel. Sambil kerja. Ya, sambil kuliah. Ya. Oke. Terus selama buka bengkel custom itu kendaraan apa aja yang pernah dikerjakan itu? Kalau kendaraannya bermacam-macam, berbagai jenis ya, dari cc kecil, yang besar ada kadang-kadang, tapi kita lebih suka yang kecil karena dari segi legalitasnya resmi, karena bukan rahasia umum, motor gini juga banyak yang karena biaya custom itu kan lumayan gede, jadi kalau tidak ada lengkap surat-suratnya mungkin agak-agak was-was ya, kecuali kita punya komunitas yang bisa membackingi, mungkin cocok lah. Masalah paper itu berarti ya, banyak paper ya. Selain itu di GTX juga karena kita sering ikut kontes, nah kontes itu memerlukan juga kelengkapan dari, karena kita kadang kirim keluar pulau, jadi harus surat-suratnya lengkap. Pernah dikendarai langsung Lid? Kalau motor kontesnya apa towing dia? Iya, kebanyakan sering di towing ya. Kalau kontes itu pasti cenderung nggak enak dipakai. Oh, nyamannya kurang. Kenyamanannya kurang. Kalau dia nyamannya kurang, dilihatnya kurang asik gitu. Kadang itu sulit dipadukan. Kalau bisa menemukan itu, makanya pasti itu sebuah motor yang perfect bagi saya. Tapi sulit sekali memadukan motor enak dikendarai dan enak dilihat. Oh iya, benar. Ataupun selain enak dilihat, juara kontes. Karena juara kontes itu biasanya bukan yang cuma enak dilihat, tapi harus tampil beda. Jadi agak nyeleneh dikit, itu pasti reading positionnya aneh juga, nyeleneh juga.
Kalau untuk kelas custom itu kalau kontes ikut kelas apa ya? Saya sukanya kelas free for all atau kelas ekstrim, kelas bebas lah, karena saya nggak suka dibatasi oleh peraturan-peraturan atau budgeting. Biasanya ada kelas kontes yang kelasnya budgeting, artinya nggak boleh lebih dari segini, gininya nggak boleh diganti, harus kelasnya free for all, pokoknya bebas apapun berkreasi. Inspirasinya pokoknya. Ya justru sebenarnya yang nggak di budgeting itu bisa lebih hemat karena kita bikin partnya custom, jadi nggak perlu biaya tinggi. Biasanya kalau yang kelas-kelas di budgeting tuh dia hitungannya harga partnya, harga variasinya atau spare part yang di pasaran. Misalnya gininya harus pakai yang ini. Kalau di portal itu belum tentu mahal juga bisa. Kan budget iya, karena kita bikin ya. Berarti di GTX sebenarnya lebih senang bikin motor custom tuh full semua. Ya sebenarnya saya senang dari nol dikasih, daripada motor yang udah ada kita modif gitu, mendingan saya mesin aja dikasih dibikin dari nol, pasti senang sekali. Lebih puas rasanya ngerjakannya. Kreasi bentuknya dari nol buat. Kalau kendaraan yang saat ini sedang dikerjakan apa aja itu? Kita lihat nih kan banyak proyeknya. Ya, kebetulan masa pandemi ini udah kontes sepi, ya yang ada aja sih sementara ini. Yang penting bisa bertahan, bisa menafkahi pegawai, tetap bengkel ini tetap bisa survive di kondisi ini. Memang sih agak nggak seperti sebelumnya. Kalau akhir tahun tuh biasanya kita nggak ada gini, nggak ada waktu santai seperti ini, pasti kejar event biasanya udah kejar event, dikejar klien. Dikejar klien. Biasanya ini agak-agak santai jadinya, tapi syukur masih ada, tetap bersyukur ya. Sesi besar masih ada juga dikerjakan sekarang ya? Iya, proyek lama justru udah hampir 5 tahun mangkrak, sekarang mulai datang lagi ownernya, lagi dilanjut lagi ya. Pandangan tentang dunia custom di Bali saat ini, di saat pandemi ini gimana? Custom pandemi ya, custom dan pandemi. Sebenarnya custom itu boomingnya pernah di zamannya Jepstyle itu ya, tahun berapa itu. Jadi saya melihat orang yang nggak suka motor sebelumnya itu pun ikutan latah untuk memiliki motor custom gitu, padahal nggak tahu motor. Kalau sekarang di masa pandemi ini kita itu seperti terfilter, jadi memang penggemar motor yang benar-benar ya pure, memang hobi motor, memang jiwanya riding itu yang masih bertahan. Untuk yang mungkin yang iseng-iseng tuh kayaknya udah out, dia udah nggak ikut lagi, dia udah mulai sedikit lah. Jadi kualitas anak custom sekarang mungkin lebih bagus jadinya. Kalau dulu kan ada yang nggak tahu custom, sok-sokan ikut custom, yang penting punya uang. Kalau sekarang udah memang benar-benar yang penggemar custom yang memang hobinya di motor gitu ya. Tersaring lah jadinya. Jadi lebih kualitas motornya pun lebih bagus dan ya pengetahuan tentang motornya lebih bagus. Kalau dulu tuh saya lihat ada orang kesini yang penting dia bawa uang mungkin ini tapi dia nggak tahu apa, aneh jadinya, pesanannya requestnya aneh-aneh. Ini style apa gitu, pokoknya ya kita ikuti aja sih, juga kan itu haknya pemilik motor. Memang tapi kita sebenarnya agak beban juga, ntar dibilang ini di mana garapnya dikit gitu misalnya. Tapi kok gini aneh gitu, padahal kita sebelumnya sih udah arahin kalau motor gini tuh harus gini ya, idealnya seperti ini gitu. Baiknya bikin motor kayak gini, kalau mesinnya kayak gini gitu. Dari awal berarti sebenarnya. Memang sih nggak menutup kemungkinan kita buat yang beda gitu, tapi bedanya tuh nggak kelihatan norak gitu atau memaksa. Iya. Beberapa kan ada jadinya kayak agak norak. Kadang memaksa. Contoh ya, kalau motor bebek itu cocoknya buat chop pickup gitu, kita paksa buat chopper mini bagus, tapi kita paksa besar dan mesinnya kecil, kelihatan lubang atau kurang inilah proporsional lah kelihatannya gitu. Banyak ada space jadinya. Dan dibuatin mesin-mesinan gitu, saya nggak suka itu, tapi nggak berfungsi. Kayak ya pingin beli V-twin tapi
abal-abal itu saya kurang senang ya gitu. Hasil akhirnya nggak puas jadinya. Puas ya, tapi ya itu tuntutan, kita juga perlu cari uang dari mereka, ya kita ikuti kadang juga. Kalau memang nggak ada pilihan lain, ya bisa cepat. Yang penting survive dulu ya. Ya. Nah ini di bengkel kan banyak juga tak lihat motor custom listrik, Li. Pendapat tentang kendaraan listrik itu sendiri gimana, Li? Oke, ya saat ini GTX memang fokus juga atau arahnya ke kendaraan listrik, karena kami melihat kendaraan listrik itu adalah kendaraan masa depan. Jadi nanti mungkin semuanya akan ke listrik, motor listrik. Di sini dilihat dari berbagai peraturan yang telah dibuat pemerintah, misalnya memudahkan untuk kepemilikan ataupun pajak dari kendaraan listrik itu dipermudah. Jadi kedepannya saya atau kami sudah bersiap-siap untuk di custom motor listrik, karena kalau kita tidak memulai, kita akan selalu menjadi pengikut. Jadi nanti udah ngetren di dunia bikin motor custom listrik, baru kita mulai pelajari. Jadi kita harus mulai dari diri sendiri. Nah, custom itu memang identik dengan mesin ya, atau kaum petrohead atau ya mungkin kelihatan dari sensasi getarannya, sensasi suaranya mungkin. Tapi kedepannya akan listrik, jadi gimana kita tetap custom itu tetap ada, tapi dengan teknologi yang ramah lingkungan, karena kita memerlukan juga tidak bisa terus-terusan untuk menggunakan bahan bakar bensin. Jadi pendekatannya seperti yang saya buat chopper listrik, karena chopper itu adalah motor custom yang paling gini ya, paling apa ya, cikal bakalnya custom itu dari chopper ya kan dulu. Awalnya ada custom ya? Ya, karena di sejarahnya di mana ya, di Amerika dibilang karena setelah zaman perang dunia, ya. jadi motor-motor bekas perang itu di custom, jadi chopper itu kan dipotong ya seperti itu. Makanya awal itu pertama motor custom listrik yang saya buat adalah motor chopper. Untuk selanjutnya ya berkembang, mungkin ada seperti ini ya, ini sebetulnya konsep dibuat juga dari nol gitu. Kalau kedepannya mungkin nggak ini motor listrik bakal banyak di custom menurut Beli sendiri? Saya kurang tahu sih arahnya kemana, tapi di GTX sudah siap. Kalau ada yang mau custom motor listrik, sudah siap. Artinya custom apapun bisa di sini. Bahkan custom becak nanti ngetren. Siapa tahu ya, Lia. Nah, kalau ingin custom motor di GTX ini sendiri, minimum budgetnya berapa sih? Kan banyak lah orang-orang yang pengen ke bengkel custom, tapi kan belum tahu harganya. Kalau di sana berapa sih, di sini berapa sih? Kalau di sini berapa sih minim ya, kalau di sebuah motor gitu? Ya, kalau menyerahkan kepada kami untuk mengcustom motornya, ringnya sebenarnya dari 10-15 lah awalnya gitu. Untuk selanjutnya kan unlimited, tergantung gini. Namun ada juga yang saya punya 5 juta, gimana caranya bikin gini? Kadang karena gini, kondisi gini kita bisa terima, tapi kita revisi di bagian mananya gitu bisa juga, asal custom, asal modif aja ya. Oh, iya. Lanjut dia. Pertanyaan selanjutnya nih, kalau kendala selama menggeluti dunia custom itu sendiri, ada nggak kendala-kendalanya? Pasti ada ya, banyak ya. Custom itu sebenarnya nggak hanya ngurusin motor aja, ngurusin di mekaniknya aja, tapi ngurusin orangnya juga. Justru itu yang paling berat. Kita harus menghadapi berbagai karakter orang yang berbeda-beda. Ada yang pasrah begitu aja, ada yang banyak maunya, ada yang cerewet, ada yang ya berbagai macam. Jadi kita harus siap menghadapi atau menghandle orangnya. Bukan kalau motor itu kan dia polos, dia diam aja. Barang mati ya. Oh ya, sulit itu sebenarnya menghadapi ownernya. Jadi kendalanya mungkin di sana. Kalau kita dikasih yang konsumen yang pasrah itu menyerahkan begitu saja motornya, sebenarnya ada baiknya juga, tapi tanggung jawabnya yang berat. Misalnya ditargetin harus juara kontes gitu misalnya. Memang sih santai, kita bebas, tapi berat juga. Kita nggak bisa ikut minta pendapat nih diapain. Kalau
jelek misalnya kita kena semuanya. Ya, ada plus minusnya. Jadi itu udah menghadapi orangnya sebenarnya yang lebih penting. Selain mengerjakan motornya, sebenarnya untuk manage orangnya dulu. Ya, tapi di custom itu memang penuh tantangan karena apalagi untuk konten kan membuat hal yang baru yang belum kita usahakan, belum ada yang buat sebelumnya. Jadi kita harus trial, gagal lagi, ulang, coba sampai berhasil. Kadang perlu 3-5 kali bahkan dicoba baru berhasil. Kalau yang lepas gitu aja, cost-nya gimana jadinya tuh? Dia budgetnya dibajetin, artinya segini, bebas dah mau diapain motor saya gitu. Ada juga yang budgetnya bebas, mau diapain tapi harus juara gitu. Oh, gitu. Nah, selama di dunia custom nih pernah nggak ngerasa jenuh deh? Iya. Karena sehari-hari kan kegiatannya di dunia custom ini sendiri. Kadang ada sih titik ya, tapi sebentar sih kayaknya. Karena saya di bengkel tuh kayak hobi saya memang di bengkel, jadi kayak tempat refreshing saya memang di sini gitu. Kadang pernah sih jenuh gitu, banyak biasanya kerjaan numpuk itu yang bikin jenuh kadang. Mana duluan nih kerjain, akhirnya jenuh. Ya perlu pelarian juga. Minutes kerjaannya bikin jenuh ya. Kalau di bengkelnya emang hobi. Iya. Hobi yang dibayar jadinya. Iya. Kalau saran ada nggak nih, untuk yang ingin memulai ikut di dunia custom itu? Oke, sarannya sih sebenarnya enggak sih banyak karena mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Kalau udah terjun di custom pasti udah tahu resiko ataupun apa keuntungannya custom. Saran saya mungkin menentukan dulu fungsinya motornya untuk apa, untuk kontes, untuk riding atau untuk sehari-hari atau touring kan biasanya. Itu aja sih, dan juga patuhi peraturan lalu lintas yang kayak gitu ya. Biar aman di jalan ya. Safety yang utama kalau untuk keperluan touring ataupun sehari-hari. Kalau kontes kan nggak pakai safety dia karena motor pajangan gitu. Ya itu aja. Memang motornya untuk display aja ya. Baik gitu. Kalau di GTX ada yang pengen nanya-nanya lebih dalam nih, Bit. Ada sosmed nggak yang bisa dihubungi? Ya, bisa di Instagram GTX_motor custom Bali. Ataupun bisa di WA, bisa melalui WA. WA boleh dicantumkan nanti, Bit. Ya, di sini. Ya. Nanti editornya yang ngisi nomornya. Kalau YouTube ada juga, Bit? Oh ya, kebetulan saya juga ada YouTube, tapi nggak begitu gini sih. Jarang-jarang upload di Putra Dharma Gita. Putra Dharma Gita ya. Kalau yang pengen lihat-lihat gimana sih hasil dari GTX bisa lihat di sana juga ya. Channel saya ya, Putra Dharma Gita. Oke, makasih deh waktunya, Bit. Oke, sama-sama. Wawancaranya. Maaf mengganggu nih waktu kerjanya. Nggak masalah. Terima kasih ya. Ya.